Berat zaman sekarang, takwa berat. Takwa berat. Makanya sering bilang, bukan wali Allah adalah yang bisa terbang. Menurunkan hujan susu, bukan. Ada di mana di internet, ada orang di Yaman, ya, dia ngaji sama wali-wali, katanya wali-wali. Kemudian disebutkan ada wali menurunkan hujan susu di suatu kota. Wah, luar biasa. Para sahabat aja nggak pernah turunkan hujan susu. Nabi pun tidak pernah turunkan hujan apa? Susu. Ini ada wali, Habib Fulan turunkan hujan susu. Maka dia pun pergi ke kota tersebut. Dia pergi ke masjid, dia cari orang yang paling tua-tua. Karena ini kan cerita turun-temurun. Mungkin orang tua masih tahu cerita kisah itu. Maka dia datang ke masjid, ketemu orang tua kayak Ami. Om udah tua ini. Om, pernahkah ada hujan susu di kota ini? Kata Ami yang sudah tua tadi, ente ke rumah sakit. Bukan itu wali. Wali itu adalah, saya bilang di zaman ini, yang bisa menundukkan pandangannya itu waliullah. Buktinya apa? Karena Allah mencegah dia dari maksiat, berarti Allah membimbing penglihatannya, Allah membimbing pendengarannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku jaga pendengarannya, aku jaga penglihatannya. Baik, di antara sebab yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat mereka? Di antaranya Allah berfirman, "Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin." Itu mereka merendah bersama kaum mukminin dan mereka tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini 3 sifat Allah sebutkan dalam satu rangkaian ayat. Di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah cinta kepada mereka, yang pertama Allah mengatakan adzillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka ramah dan tawadhu, ya. Berkata Tahir bin Ashur, atau sebagian ahli tafsir berkata, wa yutlaqu adz-dzul 'ala linil janib wat tawadhu. Disebut dzul yaitu merendah, maknanya adalah linil janib itu ramah, tidak angkuh, tidak sombong, tidak kasar. Wa tawadhu, dan rendah diri di hadapan kaum yang lain. Ini mendatangkan cinta Allah kepada seseorang. Meskipun mungkin kita punya uang banyak, meskipun kita punya kedudukan, meskipun kita dihormati orang, sama orang kita ramah. Ramah. Karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya senyum sama orang kaya, sama miskin kita enggak senyum. Kalau sama miskin rugi kayaknya senyum sama orang miskin. Orang kaya baru. Mau senyum sama supir kayaknya berat. Apalagi senyum sama pembantu, waduh berat sekali. Kenapa ya akhi? Supir kita orang mukmin bukan? Mukmin. Pembantu kita mukminah atau bukan? Mukminah. Adzillatin 'alal mu'minin, rendahkan dirimu, ya, kepada sesama mukmin. Ya, meskipun dia mungkin pekerja kasar, mungkin dia bawahanmu, senyum. Tawadhu, rendah diri. Ya, ramah. Jangan kasar, jangan sombong. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan angkat dia. Bukan merendahkan karena pencitraan, ya. Ya, tawadhu niatnya apa? Pencitraan enggak, tapi tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba renungkan diri kita, ya. Apa kita sudah demikian? Sama tetangga kita ramah enggak? Senyum sama mereka. Sama orang miskin kita ramah. Sebagian salaf dahulu, mereka undang orang-orang miskin makan di rumah. Mereka makan sama orang miskin. Mereka makan sama orang miskin. Panggil. Sehingga kita memaksa diri untuk tawadhu. Karena kalau kita selalu high class, ya, levelnya tinggi, akhirnya kita kadang-kadang merendahkan yang di bawah. Merendahkannya, ya. Dan itu sangat berbahaya, apalagi menimpa para penuntut ilmu. Kalau mau ditemui kayaknya seorang susah sekali. Ada 10 ring harus ditembus. Ini bagaimana seperti ini?
Kemudian dengan dalil harus hormat kepada ulama. Ya, namanya cari penghormatan. Yang wajar-wajar saja, ya. Saya pernah ada orang ketemu saya, mengantar makanan pas hajian. Dia heran sih, dia bilang, ya masuk aja, kenapa? Ada Ustaz, kalau Ustaz nggak istirahat kasih. Kenapa? Dia bilang kok mudah. Ya, ini bukan hal mudah, ini biasa. Biasa ada Ustaz ketemu kalau saya ada waktu. Dia bilang ada yang lain harus ikut ring 1, ring 2, ring 3. Oh, ada begitu. Ternyata ini apa seperti ini? Ini talbis iblis. Itu bukan tawadhu, itu sombong namanya. Angkuh. Sombong. Mau ketemu saya harus lewat 10 ring. Sekian ring. Ini sombong. Tapi dengan nama pakai dalil untuk hormat kepada apa? Ulama. Apa begitu cara penghormatan sama ulama? Ya kecuali dia lagi tidur, lagi sibuk, ya tahu diri lah. Masa Ustaz lagi tidur kemudian, Ustaz, mie ayam mau? Ya enggak lah. Ya. Tapi kalau yang normal, kita bukan juga semua orang merubung, enggak. Ya normal-normal saja, biasa saja. Saya bukan sedang membicara. Maksudnya saya aneh. Karena saya tahu Ustaz sekarang juga seperti itu, seperti saya, tidak ada bedanya. Artinya mereka juga mudah, biasa. Kok ada yang aneh? Kemudian dengan dalil bahwasanya akhlak mulia, justru itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Meninggikan diri bukan tawadhu. Tawadhu bukan demikian. Oleh karenanya adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Semua orang kafir tegas. Punya izzatun nafs, kita tidak merendah-merendah, tidak menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Kalau ada majelis jangan biarkan mereka bicara terus, kita juga bicara. Kenapa kita merendah diri di hadapan mereka? Seperti itu. Izzatun nafs. Tapi di antara agar kita cintai Allah, merendahkanlah dirimu karena Allah kepada kaum mukminin. Latih diri kita merendah kepada orang yang mungkin hina secara materi dia hina, tapi belum tentu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kadang-kadang kita terbawa sehingga sok penting, sok sibuk, ya. Kalau sibuk ya enggak ada masalah. Tapi kalau jangan sampai seorang kemudian memasang dirinya di level yang tinggi. Hati-hati, ya. Kita tidak zalil alal mu'minin. Di antara perkataan indah, ya, dari Thahir bin Ashur, dia berkata, wa huwa shiddatur rahmah was sa'yu lin nafa. Namanya zalil dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan zalil lil mu'minin. Tapi Allah menggunakan ala. Ini dalam ilmu tafsir, ilmu bahasa, ya. Allah mengatakan adzillatin lil mu'minin. Bukan, Allah tidak mengatakan adzillatin lil mu'minin, tapi Allah mengatakan adzillatin alal mu'minin. Kenapa pakai ala? Wa huwa shiddatur rahmah was sa'yu lin nafa. Yaitu dia sangat sayang kepada orang beriman dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang beriman di depannya. Gimana saya bisa beri manfaat kepada orang depan saya? Walidzalika ulliqa bihi qauluhu alal mu'minin. Oleh karenanya dipakai perkataan alal mu'minin. Walitadmin adillah makna musyfiqin. Hanina uddiya bi ala dunal lam. Karena ketika Allah mengatakan ala, menunjukkan dia sangat sayang kepada orang beriman, lembut kepada orang beriman, maka dikatakan ala, bukan pakai lil mu'minin. Seharusnya kalau secara bahasa mungkin adzillatin lil mu'minin, tapi Allah menggunakan ala. Oleh karenanya di antara cara kita agar kita dicintai oleh Allah, kita merendah kepada kaum mukmin siapapun, kita berusaha mikir kasih manfaat sama dia. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rasulullah berdoa agar dijadikan cinta kepada orang-orang miskin. Sehingga kita ada kerasa kepeka, lihat orang miskin kasihan. Lihat orang jualan es enggak laku kasihan. Jualannya musim hujan lagi, waduh. Kalau kita beli esnya enggak usah tawar. Jangan bilang mumpung musim hujan, setengah harga ya daripada enggak laku. Udah enggak laku kita kasih. Udah ambil aja gerobaknya gratis mungkin di mana. Oleh karenanya sehingga timbul rasa diri kita peka karena kita mencintai sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala kasihan sama dia. Meskipun kita enggak mampu menolongnya terkadang, cuma rasa kasihan itu sendiri sudah menunjukkan sebab Allah cinta sama kita. Karena kita adillah, kita kasihan sama orang beriman yang susah, kita peka. Ya, kita enggak tega sama dia. Seperti itu. Dan jangan sombong, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, yang pertama Allah sebutkan adalah orang-orang yang tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, di antara sifat yang pertama, mereka berjalan di atas muka bumi hauna, itu mutawadhiin, tawadhu.
tidak menunjukkan keangkuhan, tidak dengan gestur tubuhnya yang menunjukkan keangkuhan, tidak melihat orang dengan merendahkan, tidak. Dia tawadhu terutama kepada orang-orang beriman. Tahu ini orang iman, beriman, dia tawadhu. Kenapa Allah yang suruh? Saya tawadhu kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad ada dua. Kalau ada dibuka jihad yang syar'i dengan pedang maka dia berangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada jihad yang syar'i dengan pedang, ada jihad dengan lisan. Bisa dengan, kalau tidak ada jalan dengan lisan, dengan harta. Jihad dengan harta, pintu jihad terbuka. Yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jihad yang mudah terbuka, jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan di mana-mana. Saudara-saudara kita berjihad di negeri-negeri non muslim dan banyak orang Islam, orang non muslim masuk Islam. Mereka berdakwah, mereka menulis tulisan, mereka berjihad dengan lisan, dengan tulisan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi ketika Nabi masih di Mekah, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan janganlah engkau mengikuti orang kafir dan jihadlah kepada mereka bihi aibil Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi Nabi ketika di Mekah belum boleh berjihad dengan pedang. Tapi Nabi disuruh berjihad dengan hujjah dan bayan, dengan Al-Quran, dengan argumentasi. Dan Allah namakan jihad tersebut dengan jihadan kabira, jihad yang besar. Ikhwan, makanya saya katakan orang yang punya duit, jangan ragu-ragu. Kalau ada pintu-pintu dakwah, keluarkan uang Anda untuk dakwah. Ya. Nabi dulu ketika berdakwah, Allah siapkan orang-orang kaya di sekitar Nabi. Istrinya kaya, siapa? Khadijah. Kalau antum enggak punya istri kaya, sudah qadarullah. Kalau istri kaya keluarnya duitnya semua keluar untuk jalan dakwah. Kemudian sahabat pertama masuk Islam Abu Bakar, kaya raya, yang dia keluarkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri taufik, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Orang-orang pertama masuk Islam orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya karena memang butuh perjuangan dakwah itu butuh harta, butuh harta. Kalau orang kaya yang ingin berjihad dengan hartanya kita terima, silakan. Bikin proyek-proyek dakwah di mana-mana, masih banyak orang butuh dakwah, masih daerah-daerah masih banyak. Keluarkan uang untuk dakwah agar cahaya Islam tersebar di mana-mana. Ya. Jangan ambil uang dari masyarakat ya. Jangan ambil uang dari masyarakat. Jangan yang kaya keluarin duitnya. Orang suruh ngaji suruh bayar, kasihan. Ya. Kasihan. Yang dekat 1.300.000, yang jauh 600.000. Kasihan. Kalau bisa ada yang bayarin, kenapa harus mereka bayar? Akhirnya dakwah hanya orang kaya yang bisa menikmati. Kalau ada yang bisa orang kaya keluarin uang, kenapa? Ya. Ya silakan, begitu cara yang terbaik. Ya. Biar orang kaya yang mengeluarkan duit. Kecuali orang kaya pelit semua, itu lain cerita. Insya Allah enggak lah, masih banyak orang yang baik hatinya. Kalau orang yang menyumbang, saat saya support, oke. Tapi tolong tulis produk saya, jangan. Ente sumbang karena Allah. Karena Allah mengatakan, yuhida fi sabilillah. Bukan fi sabili produk. Bukan fi sabili duit. Fisabilillah. Kau sumbang aja, barangmu enggak usah ditempelin. Support dari ini, dari produk ini, produk kecantikan ini, produk. Latih diri, latih audiens untuk berjuang karena Allah. Latih mereka. Jangan sebaliknya. Ayo taruh duit, nanti saya taruh iklanmu gede banget. Itu malah kita ngajarin dia bukan fisabilillah. Sehingga tidak ada dia keluarkan untuk Islam kecuali dia ingin ada timbal balik duniawi. Kita latih orang-orang kalau nyumbang sudah namamu enggak usah muncul. Kau akan lebih bahagia, lebih ikhlas. Kita latih begitu, bahkan bukan sebalik kita. Ayo, mana? Nanti kita tampilkan produkmu. Taruh di belakang layar sini ya. Oke, sip. Jangan. Latih orang-orang untuk berjuang fi sabilillah. Karena itu menandakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dengan cercaan manusia. Kalau dia mendengar kebenaran, tentunya dia tidak takut kepada cercaan manusia, tapi tentu dengan segala pertimbangan. Karena sekarang dakwah pun perlu dengan siasatnya untuk melihat maslahat dan mudarat, bukan karena takut cercaan atau tidak. Sebagian orang ketika takut dijauhi oleh audiens, akhirnya dia rubah cara dakwahnya. Tidak ada berbicara tentang tauhid lagi, tidak ada berbicara tentang syirik lagi, tidak ada berbicara tentang kemungkaran lagi, tidak ada bicara tentang bid'ah lagi, untuk menjaga maintenance audiens. Ini khianat. Orang kalau diberi kemudahan, kemampuan untuk menjelaskan kebenaran, ya tentu dia jelaskan dengan cara dia. Mumpung orang banyak mendengarnya. Ini malah mulai merubah supaya maintenance audience, followers semakin banyak. Ketika followersnya semakin banyak, dia takut bicara sedikit salah, takut ditinggal sama followers.
Ini berarti berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berdakwah untuk menuju dirinya sendiri, menyuruh masyarakat untuk ikut kepadanya. Maka di antara ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan cercaan manusia, tentu dengan segala perhitungan dan strategi. Tetapi al-haq dia sampaikan meskipun orang mencerca. Meskipun orang mencerca. Oleh karenanya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, beri nasihat kepadaku tapi jangan panjang-panjang." Maka Aisyah menukil Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nas anhu." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya. Itu Allah cinta kepadanya, Allah ridha kepadanya, dan Allah akan menjadikan orang-orang ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, Allah menjadikan orang murka kepadanya. Maka seorang menyampaikan al-haq dengan hujah, ya, dengan adab, ya, dan tidak usah takut dengan omongan manusia. Karena itu salah satu cara agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya bukan ngawur tanpa strategi, enggak. Semuanya perlu siasat strategi, tapi al-haq tetap harus disampaikan. Baik, di antara ciri-ciri atau amal saleh yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba, di antaranya Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melakukan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah ikhwan, setiap bentuk melakukan kebajikan menambah kecintaan Allah, dan setiap bentuk meninggalkan kemaksiatan maka itu adalah menambah cinta Allah kepada kita. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong untuk beramal soleh, saling tolong menolong untuk meninggalkan maksiat. Di antara makna spesifik terhadap takwa yaitu meninggalkan apa? Maksiat. Maka ketika kita sedang browsing di internet, kemudian ada cewek di HP dan sering muncul cewek-cewek yang tidak jelas, makhluk halus muncul di HP, maka segera tundukkan pandangan. Ketika kita tundukkan pandangan, pengaruh Allah semakin cinta kepada kita. Kalau kita mengumbar, maka cinta semakin luntur. Semakin luntur. Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Seakan-akan konsekuensi dari keimanan adalah mampu menundukkan pandangan. Kita hidup di zaman sulit sekali tundukkan pandangan. Di mana-mana terumbar aurat, di mana-mana terbuka. Ya, kecantikan wanita benar-benar dipublish sebisa-bisanya. Semua iklan ada perempuan. Iklan mobil-mobilnya kecil, perempuannya gede. Iklan HP-HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Iklan apapun, isinya apa? Perempuan. Itu yang menarik perhatian. Semakin cantik, semakin diperhatikan. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, dia tundukkan pandangan. Dia tundukkan pandangan. Karena Allah Subhanahu wa taala, dia tundukkan pandangan, maka Allah mencintainya. Subhanallah, satu pandangan mempengaruhi nasibmu di alam barzakh. Satu pandangan. Kau umbar, ada pengaruhnya. Kau tundukkan, ada pengaruhnya. Semua kemaksiatan yang kita tinggalkan karena Allah, maka Allah semakin mencintai kita. Oleh karenanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan maqama rabbih, ay maqamahu amama rabb indal hisab. Itu dia takut ketika berdiri di hadapan Allah akan dihisab. Dia takut, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan, hamma bil maksiyah, dia ingin maksiat. Tahu-tahu dia ingat dia akan dihisab. Dia ingin melihat yang haram, tahu-tahu dia ingat dia akan dihisab, maka dia tidak jadi. Dia mau telepon cewek, nanti dihisab repot, enggak usahlah. Dia mau browsing lihat apa yang tidak benar, dia takut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dengar musik-musik ketika bersendirian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang, subhanallah, di antara kita banyak yang masa lalunya gelap gulita, bukan kelabu. Ketika dia sudah ngaji terkadang timbul nostalgia masa lalu, ya. Saya pernah jalan sama kawan safari dakwah. Ngobrol di jalan, tahu-tahu
Bukan kawan yang sekarang, bukannya. Pernah zaman dahulu. Jadi kawan itu ternyata kita ke restoran, ternyata dia menjauh. Menjauh ternyata saya lihat dia dari jauh, dia nyanyi, wow, sepuas-puasnya ngomong Ustaz di sana. Subhanallah. Ya, kita semua seperti dulu banyak, bukan semua, ada banyaknya kita yang masa lalunya buruk. Ya. Oleh karena ketika datang setan menggoda kita untuk nostalgia maksiat, kita ingat Allah, kita akan dihisab. Akan dihisab. Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw", ini ciri orang bertakwa. "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun." Dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang bertakwa jika massahum ta'ifun minasyaitan, setan bisik mulai mengitarinya. Ada sentuhan-sentuhan setan. Tiba-tiba ada ide-ide, inovasi. Pingin lihat ini, pingin lihat anu, pingin telepon sana, telepon sini, pingin lihat bagaimana kabar CLBK. Mulai itu bisikan setan. Tiba-tiba ingin nostalgia maksiat, pingin dengar musik-musik masa lalu, pingin nonton film-film masa lalu. Tadzakkaru, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita meninggalkan maksiat karena Allah? Berarti kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bertakwa. Berat zaman sekarang, takwa berat. Takwa berat. Makanya sering bilang, bukan wali Allah adalah yang bisa terbang, menurunkan hujan susu, bukan. Ada di mana di internet, ada orang di Yaman, ya ngaji sama wali-wali, katanya wali-wali. Kemudian disebutkan ada wali menurunkan hujan susu di suatu kota. Wah, luar biasa. Para sahabatnya nggak pernah turunkan hujan susu. Nabi pun tidak pernah turunkan hujan apa? Susu. Ini ada wali, Habib Fulan turunkan hujan susu. Maka dia pun pergi ke kota tersebut. Dia pergi ke masjid, dia cari orang yang paling tua-tua. Karena ini kan cerita turun-temurun. Mungkin orang tua masih tahu cerita kisah itu. Maka dia datang ke masjid, ketemu orang tua kayak Ammi. Om, Om udah tua ini. Om, pernahkah ada hujan susu di kota ini? Kata Ammi yang sudah tua tadi, ente ke rumah sakit. Bukan itu wali. Wali itu adalah, saya bilang di zaman ini, yang bisa menundukkan pandangannya itu waliullah. Buktinya apa? Karena Allah mencegah dia dari maksiat. Berarti Allah membimbing penglihatannya, Allah membimbing pendengarannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku jaga pendengarannya, aku jaga penglihatannya. Dia kalau lihat dengar musik dia gelisah, dia melihat maksiat dia gelisah. Siapa yang bisa tundukkan pandangannya di zaman sekarang ini? Maka dia waliullah. Kalau masih belum bisa, masih wali murid. Subhanallah. Siapa bertakwa Allah cinta. Maka meraih cinta Allah ini bukan hanya angan-angan, perlu perjuangan. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang ketika digoda oleh syaitan dia sadar saya sedang digoda. Maka dia lawan. Dia ingat bahwasanya dia akan dihisab. Dia ingat malaikat sedang mencatat. Dia ngapain nih? Tergoda. Pingin nostalgia maksiat. Malaikat sudah siap catat. Tinggal dia browsing klik atau tidak. Lanjut atau tidak. Kalau dia lanjut, malaikat catat. Maka cinta Allah berkurang darinya. Waliyadzubillah. Taib di antara amal yang mendatangkan cinta Allah. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, sabar berat zaman sekarang, berat. Kapan Anda bersabar? Anda dicintai Allah. Semakin tinggi level sabar Anda, semakin tinggi level cinta Allah kepada Anda. Sabar. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Dan godaan untuk kita tidak sabar dari banyak sisi, banyak sekali. Banyak sekali. Kita tidak sabar. Oleh karena seorang bersabar dengan 3 model sabar. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika terkena musibah. Orang menyangka sabar hanya ketika terkena musibah. Tidak. Sabar itu juga sabar yang luar biasa. Di antara sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, Allah sebutkan banyak amal. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Apa kesabaran mereka? Ternyata amal-amal soleh. Allah mengatakan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Butuh sabar salat malam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh kemudian menghina mereka, merendahkan mereka, mereka sabar, tidak menggubris. Sabar. Walladzina yabituna, mereka sabar salat malam.
Kemudian di antara kesabaran mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina la yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur, tidak pernah bersaksi palsu. Zur, di antara makna zur adalah maksiat. Mereka tidak pernah hadir acara maksiat. Mereka tidak pernah menghadiri acara keagamaan agama lain. Di antara makna zur ditafsirkan oleh para salaf yaitu acara-acara keagamaan lain. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewat aja, tidak mampir. Ini semua butuh kesabaran. Ya. Orang-orang yang bersabar mendidik anak istri. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Min dhurriyyatina qurrata a'yun. Mereka sabar mendidik anak dan istri. Setelah itu berkata ulaika yujawnal ghurfah. Mereka diberi surga yang tinggi bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ternyata salat malam butuh sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa continue salat malam. Tawadhu butuh sabar. Alal ardi hauna, tawadhu butuh sabar. Kadang-kadang biar tahu kau siapa saya. Tunjukkan keangkuhan, tunjukkan kesombongan, butuh sabar. Butuh sabar. Ada seorang bertemu dengan seorang alim, dia berkata, "Tahukah engkau siapa saya?" Dia ingin tunjukkan dia jagoan. Kata orang alim tadi, "Engkau, iya saya tahu. Kau berasal dari air mani yang hina. Keluar dari kemaluan. 2 kali. Dari kemaluan bapakmu masuk kemaluan ibumu, keluar lagi dari kemaluan ibumu. Sekarang kau lagi berjalan dalam perutmu ada kotoran. Kalau mati tidak dikubur jadi bangkai yang bau." Itulah hakikatnya. Alam nakhluqkum mimma immahin, kata Allah, tidakkah kami menciptakan mereka dari air yang hina. Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaknya manusia merenungkan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafil, air terpancar dari kemaluan. Untuk tawadhu butuh sabar. Untuk meninggalkan zina butuh sabar. Allah sebutkan di atas ciri ibadur rahman, mereka tidak syirik, mereka tidak zina, mereka tidak membunuh orang. Tidak zina butuh sabar. Sebab zina kita tinggalkan butuh kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya ketika terkena musibah. Menjalankan ketaatan butuh sabar, meninggalkan maksiat juga sabar. Dan kita sekarang ini sangat butuh sabar meninggalkan maksiat. Sangat butuh sabar yang luar biasa. Dan siapa yang bersabar, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah mencintai orang yang bersabar. Kalau kita lagi enggak mau sabar, aduh, saya ingin dicintai oleh Allah. Saya ingin ditolong oleh Allah, sabar. Sabar. Mau marah, sabar lagi. Mau ngeklik, sabar, jangan. Sabar. Matikan HP. Kuota dihabiskan segera, gimana caranya? Baik, di antaranya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Sering kita bertawakal, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawakal dalam segala hal. Jangan pede dengan diri sendiri, tapi pedelah kalau kita sudah bertawakal kepada Allah. Ya, pedelah kalau kita sudah bertawakal kepada Al-Aziz Al-Hayy, yang maha perkasa, yang maha hidup. Kata Allah, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Bertawakallah kepada yang maha perkasa, yang sangat sayang. Bertawakal kepada Allah. Maka setiap kegiatan ingat tawakal kepada Allah. Kita keluar rumah paling tidak kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Dan tawakal itu bukan cuma ketika mencari rizki, bukan ketika hanya melamar akhwat. Ya. Banyak orang tawakal kalau mencari rizki sama melamar, ditolak tawakal 'ala Allah. Diterima tawakal enggak. Tawakal dalam ibadah. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah yang melihat engkau ketika kau sedang salat. Salat butuh fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah, bertawakal kepadanya. Haji tawakal, umrah tawakal, puasa tawakal, dakwah butuh tawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Para rasul ketika diganggu dia mengatakan, "Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah dalam dakwah kami? Sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami." Jadi jangan batasi tawakal hanya urusan dunia. Salat tawakal agar kita khusyuk. Salat malam tawakal. Sebelum tidur minta kepada Allah bangunkan untuk bisa salat malam. Menghafal Quran butuh tawakal. Ta'lim butuh tawakal. Ngurus anak istri butuh apa? Tawakal. Ya, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Gangguan di luar sana yang bisa menyesatkan anak-anak kita sangat besar. Gangguan di sana yang bisa menyesatkan istri kita sangat besar. Kita nggak mampu hanya mengandalkan kemampuan kita. Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu. Tawakal. Cari rezeki tawakal, ibadah tawakal, haji tawakal. Yang benar, jangan haji visa nggak benar. Haji pakai visa nggak benar terus bilang saya tawakal. Itu tawakal ngawur seperti itu. Tawakal itu jalan yang benar.
Baru bertawakal kepada Allah. Bukan pakai cara yang haram kemudian bilang apa? Bertawakal. Oleh karenanya semakin kita sering bertawakal, semakin sering menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah mencintai kita. Ibu-ibu ngurus anak butuh tawakal. Kalau enggak susah ngurus anak-anak. Anak-anak berat zaman sekarang. Mereka punya dunia sendiri, mereka punya teman sendiri, mereka punya mindset sendiri. Ngeri. Maka kita bertawakal kepada Allah, berusaha mendidik mereka disertai dengan doa, bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya innallaha yuhibbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.